Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Sehat, Bu. Ya, sekarang ayo Yuda doa dulu. Baik, Bu. Seluruhnya siap gerak. Doa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Yuda. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Itu duduknya jangan dempet-dempet ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik. Bajunya juga itu yang laki-laki yang belum dimasukkan silakan ya. Kita udah siap belajar hari ini. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar teks deskripsi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah berdiskusi suaranya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran ini anak ibu diharapkan mampu menyimpulkan dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang ini gambar apa? Sawit. Sawit, Bu. Sawit, Bu. Sawit, Bu. Gimana biasanya kita lihat ini? Apa, Bu? Sering ya lihat sawit ya? Sering, Bu. Ya, Bu. Sering. Tiap hari, lihat Bu. nih. Tiap hari, Bu. Ke luar jendela nih. Ada sawit nggak di situ? Ada, Bu. Ada, Bu. Banyak, Ya. Bu. Sekarang anak ibu silakan baca dulu ini. Nah, terlihat tulisannya? Terlihat, Bu. Dibaca ya. Sudah? Nah, sekarang apa isi bacaannya? Tentang sawit, Bu. Ya, tentang sawit, Janika. Terus siapa lagi? Ya, Bu. Sama tentang sawit. Pengertian sawit, Bu. Sawit. Kemudian setelah itu silakan catat dulu isinya apa. Catat di buku catatan masing-masing ya supaya tidak lupa. Catat di situ isi bacaan hari ini. Sudah? Sudah. Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang
sekarang simak video ini ya. Lihat ke betul, penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari. Ya, sudah. Ya, Apa apa itu ya? isi videonya? Kebun, Bu. Kebun, Bu. Tentang apa? Menggambarkan kebun, Bu. Ada apa saja? Ada bunga, ada Ya, tadi ada ada bunga. siramnya, Bu. Ya, coba Egi mana Egi? Ya, Bu. Ya, kebunnya ada apa saja Egi? Sawit, Bu. Yang dari video nak. Oh, Ada bunga. bunga, Bu. Ada bunga ya. Bunganya ada warna apa saja? Merah, Bu. Ada merah ya. Nah, jadi dari teks yang Ibu tampilkan tadi, kemudian dari video yang sudah sama-sama kita saksikan tadi. Nah, itu adalah contoh dari deskripsi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu teks deskripsi? Kalau berdasarkan dari contoh. Yang pertama tadi kan tentang sawit ya. Nah, sawit itu ada tentang pohonnya, kemudian batang sawit itu seperti apa, buahnya seperti apa. Kemudian yang video tadi ada tentang apa saja yang ada di dalam kebun itu, warna-warnanya ya. Nah, itu contoh deskripsi. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu teks deskripsi? Rizka boleh, Bu. Ya, boleh, Liska. Apa? Kaitan dengan video yang sudah Ibu putar tadi, berarti di situ teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu atau tentang objek. Objeknya itu bisa kebun. Nah, di situ diperinci kebunnya itu ada bunganya. Bunganya berwarna merah, ada berwarna putih juga, Bu. Sudah, Bu. Iya, bagus ya, Liska. Oke, yang lain gimana? Ada yang punya pendapat berbeda? Sama, Bu, sama Liska. Sama. Jadi, apa teks deskripsi? Teks yang Menggambarkan suatu objek, Bu. ya, teks yang menggambarkan suatu objek ya. Objeknya itu bisa saja yang ada di dekat-dekat kita ya. Kalau misalnya tidak ada di dekat kita, ketika kita membaca, kita seolah-olah merasakan, melihat, ya, seolah-olah kita ada di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya. Ya, Bu. Ya, kita bentuk kelompok. Kelompok 1 Yuda, Mesa, Retno, Liska. Ya, silakan langsung bergabung ke kelompoknya. Danika, Egi, Nur, Dayu. Baik, Bu. Ya, Bu. silakan bergabung ke Bu. kelompoknya ya. Sudah, Ya. Bu. Sudah? Sekarang setiap kelompok silakan baca materi yang sudah Ibu kirim semalam di grup WhatsApp-nya. Ya, silakan dibuka. Ya, dibuka materinya ya. Iya, Bu. Silakan Baik, Bu. dibaca. Ya. Sudah bacanya?
Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. sekarang dari bacaan itu mana yang tidak dipahami? Ada yang membingungkan tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, sudah paham. Paham, Bu. Ya, Sudah paham. Di situ Paham. ada pengertian teks deskripsi. Benar nggak tadi yang disebutkan dengan Liska? Sama nggak pengertian teks deskripsi tadi dengan yang ada di materi? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama. Kemudian ciri-ciri teks deskripsinya jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Yang pertama apa? Yang pertama ada menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, Bu. Ya. Kemudian jenis-jenis teks deskripsinya jelas. Jelas, Bu. Nah, sekarang struktur teksnya gimana? Dari bacaan itu ada yang bingung nggak? Sudah jelas semua, Bu. Nah, sudah jelas ya, strukturnya ada berapa? Ada Ada 3, 4. Bu. Nah, ada 3. Kemudian kebahasaan teksnya jelas juga ya. Ada juga Ibu kasih contoh langsung di materinya. Iya, Bu. Nah, sekarang ini sebentar, Ibu keliling, Ibu bagikan ini per kelompok ya. Ini ada LKPD. Ya, ada lembar kerja. Silakan kalian pahami perintahnya apa di lembar kerja. Yang pertama, kalian diminta untuk membaca dulu. Silakan baca dulu teks yang sudah Ibu berikan ini di LKPD ini ya. Teks judulnya Pantan Terong yang Instagramable ya. Baca dulu itu. Kemudian kerjakan semua pertanyaan secara kelompok. Nah, silakan. Ibu nilai juga ya, ini keaktifan kelompoknya ya. Jadi yang cuma mengandalkan temannya saja, yang tinggal menyalin, itu nilainya pasti beda dengan yang aktif. Ya, silakan dikerjakan. Ayo kelompok 2. Ada yang bingung dengan perintah di LKPD-nya? Sudah jelas, tidak, Bu. Sudah jelas. Jelas, Sudah Bu. jelas ya? Ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung dengan perintahnya, boleh ditanyakan. Bagaimana? Udah siap semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 sudah. Ini banyak Sudah, Bu. ya, ada sampai kebahasaannya juga dianalisis ini. Sudah. Kelompok 2 sudah juga. Sudah, Bu. Nah, kalau begitu disimpan dulu jawabannya ini ya, karena waktu kita sudah selesai. Disimpan dulu jawabannya ini. Kita lanjutkan besok ya. Kebetulan kita 2 hari ini berturut-turut jadwalnya ya. Setelah ini silakan buka grup WhatsApp-nya. Itu ada Ibu kirim link Google Formulir untuk refleksi kegiatan hari ini. Ya, silakan diisi. Sudah bisa buka semua? Ada yang terkendala untuk buka? Bisa, Bu. Bisa buka linknya ya. Silakan diisi. Sudah isi semua? Sudah. Nah, ya jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Silakan, Bu. Ya, semangat belajarnya masih? Masih, Bu. Masih semangat, Bu. Ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu ada dari teks deskripsi itu apa, kemudian ciri-cirinya, jenis-jenisnya,
strukturnya, kemudian kebahasaan, dan kalian semua sudah mencoba ya mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Dan sepertinya tidak ada kendala. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Jadi besok pagi itu kita ini ya presentasi ya. Ya, Bu. Ya, setiap kelompok presentasi, nanti yang lainnya menanggapi. Ya, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, silakan dipimpin doa dulu. Yuda. Ya, Bu. Semuanya siap gerak, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Yuda. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua sepertinya ya, lengkap ini. Penuh semua kursinya Lengkap, nih. Bu. Ya. Masih ingat hari ini kita mau ngapain? Masih, Bu. Presentasi, Bu. Presentasi. Ya, presentasi ya. Presentasi, Bu. Sudah siap presentasi? Siap. Nah, sekarang coba fokus dulu. Kalau Ibu bilang 1, ya, kalian tepuk bahu teman di sebelahnya, bilang hoi ya. 1. Hoi. Kalau Ibu bilang 2, kalian bilang asik ya. 2. Asik. Asik. Kalau Ibu bilang 3, gini kan dagu temannya. Tapi kalau yang cowok nggak boleh ya, ke yang perempuan ya. Bilang ea ya. Iya. 3. Iya. Iya. 1, Oi. Hoi. 2, Asik. Asik. ya. Iya. Ya. Ya, sekarang kelompok siapa dulu yang mau tampil? Ya, kelompok siapa? Kelompok Lita, Bu. Ya, kelompok Liska. Liska kelompok 1 ya. Ya, silakan Satu, Liska. Bu. Baiklah. Kami dari kelompok 1 yang Dulu ya, mati lampu. mengatakan Yuda, Mesa, Retno, dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil kerja kami, ya, kelompok kami. Yang pertama itu jawabannya ada tempat wisata, Bu, yaitu Pantai Terong. Yang kedua ada kota Takengon. Yang ketiga karena Pantai Terong tempat wisata yang populer dan instagramable. Keempat, kita tidak boleh mengambil apa-apa saat berkunjung ke tempat wisata, apalagi Masih dari sebagai- tadi tuh udah berapa kali loh? Udah 3 kali. Yang kelima, menarik. Alasannya kami merasa seperti jalan-jalan di Pantai Terong. Ya, terima kasih. Identifikasi ya, Bu. Ya, terima Ya, kasih ya Bu. kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2 silakan tanggapi presentasi kelompok 1. Egi, Iya, Bu. silakan beri tanggapan. Yang disampaikan Rizka sudah baik dan benar, Bu. Ya, bagus. Yang lain, siapa? Angkat tangannya dulu. Nur, Menurut saya yang disampaikan kelompok Liska sudah benar, Bu. Hampir mirip dengan kelompok kami. ya. Ya, sekarang kelompok 2 lagi ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi kelompok 2?
Tidak, Bu. Sama, Bu. Ya, sudah cukup ya. Nah, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan dan sangat bermanfaat, Bu. Nah, bagaimana dalam mengerjakan LKPD? Susah enggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, mudah ya memahami teks deskripsi ya. Mudah, Bu. Udah, Bu. Ya, mudah menemukan struktur, menganalisis strukturnya, kebahasaannya, semuanya sudah bagus di presentasi tadi. Nah, seperti biasa, buka grup WhatsApp-nya, silakan isi refleksi di link yang sudah Ibu kirim. Sudah? Iya, Bu. Udah. Udah, Bu. Sudah, ya. Udah, Bu. bagus. Sudah semua. Nah, untuk besok, minggu depan, pembelajaran kita masih tentang teks deskripsi, yaitu menulis teks deskripsi. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran besok Ibu akan kirim materinya ke grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Untuk hari ini ada pertanyaan? Sudah, Tidak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak Udah. ada pertanyaan. Ya. Udah. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Legina yang sudah tampil. Bagaimana Bu Legina? Perasaannya dulu. Ya Pak. Perasaannya bagaimana? Oh, perasaannya enggak Pak, sudah tampil Pak. Walau tangannya sebelah gantung nih Pak, sinyalnya susah. Oke, baik. Nah, dari refleksi Bu Legina, bagaimana praktek tadi dari area kekuatan yang atau kelebihan yang Ibu tampilkan, dan bagian mana yang menurut Ibu masih terlewatkan atau masih perlu diperbaiki di kegiatan berikutnya. Silakan, Bu. Ya, kalau untuk kelebihannya, ya saya merasa mulai menerapkan teknologi dalam pembelajaran, Pak. Karena sebelumnya seperti refleksi itu kan saya belum pernah. Sebelumnya saya refleksi itu pernah, tapi bentuknya hanya kesan yang dituliskan di kertas saja. Belum menggunakan teknologi komunikasi yang sekarang kan. Nah, dan sebelumnya refleksi itu peserta didik tidak menuliskan nama biasanya Pak, karena biasanya saya minta kesan terhadap pembelajaran dengan saya seperti apa, jadi supaya ada perbaikan. Jika peserta didik mau mengkritik itu mereka tidak takut seperti itu. Tapi sekarang saya sudah mencoba menggunakan teknologi, itu saya merasa kelebihannya. Kemudian saya merasa mudah untuk mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok, karena dengan tayangan video seperti tadi juga itu dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, sepertinya siswa lebih mudah memahami materi juga. Kemudian yang merasa jadi kelemahan saya mungkin cara menyampaikan Pak, dari bahasa yang mungkin belum baku, kemudian masih kaku, grogi juga mungkin Pak. Itu Pak. Oke, baik.
Terima kasih Bu Legina untuk refleksinya. Silakan Ibu Bapak yang lain bisa memberikan masukan ke tanggapan untuk penampilan Bu Legina. Izin Pak. Silakan Pak Egi. Ya, menurut saya teaching yang ditampilkan oleh sudah baik. Hanya saja kalau menurut saya saat di awal tadi, saat salam itu masih tabrakan, di mana beliau mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar, tidak memberi jeda untuk siswa menjawab. Harusnya kan misalnya Assalamualaikum, siswa jawab dulu, selamat pagi dijawab dulu, baru apa kabar dijawab. Kalau tadi saya lihat, saya dengar 3 kalimat tersebut langsung runtut sehingga siswa juga bingung mau jawab yang mana. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak hanya pada saat pembuka ya Ibu Bapak, kadang kita tidak memberi waktu cukup bagi siswa untuk memberikan jawaban atau memberikan tanggapan. Artinya ini di dalam kegiatan ini pun tolong nanti juga dicermati, beri jeda waktu untuk siswa berpikir. Kadang-kadang saya juga sering seperti itu, kadang-kadang tidak sabar ya. Kalau ada yang bertanya, enggak ada, oh ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan dianggap selesai, dianggap jelas ya. Nah, baik kalau misalnya kita beri jeda waktu, karena mungkin siswa juga perlu berpikir untuk menyampaikan tanggapan atau memberikan jawaban. Dan ini juga menjadi keterampilan berinteraksi ya, artinya seperti Bu Legina tadi bisa melemparkan satu jawaban ke jawaban teman yang lain untuk mendapatkan reaksi. Dan ini juga memberi kesempatan kepada siswa yang mungkin tidak punya keberanian untuk berinisiatif sendiri. Tetapi ketika kita tunjuk, mungkin mereka berani. Itu lebih ke masukan untuk mengembangkan pola interaksi dan pemberian waktu, baik dalam bagian pendahuluan maupun bagian inti dan penutupnya. Gitu. Terima kasih Pak Egi. Ada lagi? Masukan untuk Boleh Pak? Silakan Bu Mesa. Sedikit, oke. Terima kasih Pak. Bu Legina tadi sudah bagus ya penampilannya. Cuman tadi waktu di awal, apa karena saya kurang dengar karena sinyalnya terputus-putus, apakah sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya ya Bu Legina? Halo Bu Legina. Lempar ya Bu. Oh iya. Mungkin sinyalnya juga nggak bagus. Ya, saya juga tadi belum menangkap tentang tujuan, mungkin pas terputus tadi ya. Iya Pak, soalnya tadi pas terputus disampaikan Bu Legina, tujuan sama di akhir tadi yang saya lihat untuk menyimpulkan belum ada Pak, menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan oleh dan peserta didik. Ya. Bu Legina ada join lagi nih. Silakan Bu Mesa. Bu Legina? Halo Bu Legina, sudah bisa? Ya. Ya Bu. Tadi saya belum melihat bagian tujuan Bu, menyampaikan tujuan, apa pas sinyal terputus atau apa ya Ibu menyampaikan tadi? Soalnya belum terlihat sama saya. Ya, saya sampaikan Bu, pas sinyal terputus sepertinya Bu, itu ada di setelah di slide kedua. Oh iya Bu, soalnya tidak terlihat tadi Bu, sama yang di bagian maaf Bapak Ibu. Oh, yang kesimpulannya Bu ya. Yang pertemuan kedua Bu ya. Ya, sepertinya kesimpulan pertemuan kedua tadi Ibu habis memberikan pertanyaan yang respon
peserta didik tadi, habis itu langsung selesai kan, langsung ke refleksi. Untuk kesimpulannya tadi sepertinya terlewat ya Bu di situ. Itu aja sih Bu dari saya. Oh gitu Bu ya. Ya tadi saya menyimpulkannya bagaimana LKPD-nya itu Bu ya. Iya, tapi kan maksudnya kesimpulan secara keseluruhan pembelajaran mengenai materi yang disampaikan juga seperti itu biasanya. Terima kasih Bu Iya, Regina. ya baik Bu. Ya saya tidak menyampaikan kesimpulan. Saya kira karena yang kedua itu kan cuma presentasi. Jadi kesimpulannya ya bagaimana mereka mengerjakan LKPD itu saja Bu. Ya terima kasih ya Bu Mesa. Iya Bu Baik, Regina. terima kasih. Pelaksanaan sudah. Ya, terima kasih Bu Mesa. Bu Vero mau memberikan Oke. tanggapan untuk Iya. Ya. Selamat pagi Pak Setia dan Ibu Bapak Ya. serta Bu Legina. Bu Legina sudah Ya Bu. sudah menyampaikan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran teaching dengan sangat baik. Bu Legina merasa puas karena sudah melakukan sesuatu yang inovatif, yaitu dengan media menggunakan digital. Ibu saya lihat tadi merasa nyaman dan puas gitu ya. Ada lagu, ada gambar foto sawit ya. Ini merupakan sesuatu yang berbeda untuk siswa ya. Dan saya sangat mengapresiasi dengan proses ini. Seperti yang menjadi masukan dari Bapak Ibu dan juga Pak Setio, saya juga sangat setuju tadi ada masukan tentang menjawab pertanyaan. Kadang kita sebagai guru itu ingin cepat-cepat itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah ganti gitu. Karena di dalam pikiran kita akan segera menyelesaikan setelah ini. Jadi itu sering terjadi dan memang itu adalah salah satu. Karena kita yang mempunyai konsep, kita sudah bisa, anak-anak belum gitu. Nah, sebaiknya diberi jeda dan ketika menjawab pertanyaan karena ada penilaian proses, nah dipastikan dicatat dalam bentuk di daftar nilai titik atau bintang atau apa itu sudah menandai bahwa anak-anak tersebut itu aktif ya, berbeda dengan anak yang tidak aktif ya. Kemudian tadi apa ya, terkait dengan ini Bu Legina SMP ya? Ya Bu, SMP Halo, Bu, kelas 7. Oh SMP. Kelas 7 itu kelas ya lagu Lihat Kebunku ya mungkin masih familiar ya, tapi kalau anak yang lebih tinggi dengan lagu Lihat Kebunku dengan nada seperti itu mungkin jadi lucu gitu ya, jadi lucu. Tapi untuk anak SMP Ya, kelas Bu. 7 tidak apa-apa. Kemudian untuk pembagian kelompok, seandainya kelompok itu banyak, nanti kalau maju, misalnya urutan maju, kita itu harus adil ya, jangan ditunjuk. Tapi seperti yang dicontohkan oleh Pak Setio kemarin sangat bagus menggunakan aplikasi Willyspin ya. Jadi anak diberi keluasan untuk maju ke depan, wakil tiap kelompok menekan tombol spin, kemudian nanti dia mendapat bagian apa atau mendapat nomor berapa maju itu. Jadi akan lebih variasi untuk pembagian urutan presentasi gitu ya. Itu masukan dari saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Setia. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu Vero. Ya, jadi memang untuk pemberian jeda ini penting. Ini terkait juga dengan keterampilan bertanya kita, ya. Artinya keterampilan bertanya dari guru ke siswa, dan kadang-kadang kita setelah keseluruhan kemudian menanyakan apa yang ada yang mau bertanya dan sebagainya. Mungkin kita bisa juga membantu dengan memberikan clue, memberikan kata-kata kunci pada bagian-bagian yang sudah kita jelaskan dan kita pancing pertanyaan itu dari topik-topik itu, ya. Jadi ini
salah satu cara agar siswa juga bisa merespon pertanyaan kita dengan lebih terstruktur. Ada lagi untuk Bu Legina? Tidak ada? Ya mungkin tadi waktu saya terlempar ada yang memberi tanggapan tidak ya? Saya Ya, yang tadi tadi cuma Bu Bu Mesa. Mesa. Ya, betul. Oh, yang Bu Mesa saja ya Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih Bu Legina. Selanjutnya Bu Liska bisa disiapkan dulu. Baik, Pak. Kita siap nanti rekaman saya mulai.